Halo semuanya. Selamat datang di support call hari ini. Ya, senang bisa bersama-sama dengan kamu lagi hari ini. Support call ini ya diadakan karena saya melihat banyak sekali dari kamu yang masih baru belajar releasing dan masih sangat sibuk fokus ya pada masalah dibandingkan benar-benar melakukan releasing. Jadi meeting ini dibuat ya untuk membantu kamu memisahkan diri dari ketertarikan kamu terhadap yang kamu sebut masalah itu. Bahwa nggak usah serius-serius banget ya menghadapi hidup. Hidup itu sudah selalu mengurus dirinya sendiri. Ini sudah seapa adanya, sudah harmoni, sudah berlimpah, sudah tidak terbatas. Ini tidak terganggu oleh apapun. Tapi resistensi atau rasa keakuan tampaknya memisahkan kita dari semua kelimpahan ini. Dan rasa keakuan atau perasaan bahwa kamu adalah siapapun nama kamu dipanggil, yang selama ini tampaknya sudah menjadi identifikasi diri kamu, menimbulkan rasa ketidakharmonisan. Rasa keakuan ini merupakan inti dari resistensi atau penolakan atas hidup, menciptakan perasaan bahwa perlu ada upaya untuk memiliki, menjadi, atau melakukan apapun yang kita niatkan. Dan rasanya perlu upaya gitu ya untuk membiarkan yang sudah seapa adanya ini terjadi seapa adanya. Dan resistensi atau penolakan ini bisa menjadi hambatan yang sangat besar dalam hal kelimpahan, kekayaan, relasi, kesehatan, kehidupan secara umum, ya apapun yang kamu niatkan. Padahal resistensi hanyalah salah satu bentuk keinginan untuk mengontrol, nggak lebih dari itu, ya. Dan itu semua bukan fakta, sehingga bisa dilepaskan kalau kamu mau. Dan ketika kamu melepaskan keinginan untuk mengontrol hidup atau mengatur hasil, maka hal itu akan membuat perbedaan yang sangat besar. Jadi sadari bahwa semua yang bikin kamu khawatir, cemas, kesel, marah, takut ya, atau muncul emosi lainnya adalah karena kamu terlalu serius percaya pada kisah yang kamu ceritakan kepada diri sendiri. Seolah-olah itu adalah fakta. Kebanyakan dari kita berusaha membuktikan bahwa kisah itu kebenaran, keras kepala banget ya. Makanya hidup kamu nggak usah heran gitu-gitu aja ya. Selama bertahun-tahun saya telah membantu banyak sekali orang untuk menyadari bahwa mereka bukanlah cerita mereka, bukan perasaan mereka, bukan pikiran mereka, tapi yang menyadari semua itu. Ini adalah cara yang luar biasa untuk memisahkan diri dari drama dan trauma, ya. Lebih enak ya rasanya menyaksikan jadi saksi daripada tersesat dalam drama yang kita pikir adalah hidup kita. Tapi sekalipun begitu, di beberapa workshop terakhir, saya sudah memberikan kemungkinan bahwa bahkan kesadaran hanyalah fungsi dari seorang aku. Kalau kamu nggak ngeh ya, rasa keakuan itu adalah rasa bahwa ada individu yang kamu pikir adalah kamu. Atau rasa bahwa ada seseorang, ya aku, yang terpisah dari semua itu di sana. Ada yang lainnya, ya. Dan melampaui semua itu, tentu saja itu adalah keberadaan. Itu ketidakterbatasan. Kebebasan, ya, cinta tanpa syarat. Yang tidak perlu untuk tahu apa-apa atau melakukan apapun. Apakah matahari ya perlu tahu kalau dia adalah matahari untuk bisa bersinar? Apakah pohon perlu tahu kalau dia pohon untuk bisa tumbuh? Burung nggak memikirkan atau memusingkan resesi ya untuk hidup bahagia. Faktanya label matahari atau pohon atau burung ya itu hanyalah kerangka konseptual yang sebenarnya hanyalah satu energi yang sudah sepadanya. Tampak muncul sebagai pohon atau matahari atau burung atau tubuh-tubuh yang ada di sini sebagai layar ya, sebagai jendela, sebagai pintu, sebagai lantai, sebagai plafon ya, atau apapun yang tampaknya muncul. Makanya dalam beberapa tahun terakhir ini ya, saya telah membuat banyak sekali workshop untuk membantu kamu menyadari bahwa kamu bukanlah hanya sekedar seorang individu. Hanya ada ini. Satu keberadaan, satu energi yang sudah seapa adanya. Dan kesadaran seorang aku atau kesadaran itu hanyalah bagian kecil dari itu. Kesadaran hanyalah fungsi seorang aku
yang mungkin bisa membantu kalau kamu terlalu tersesat dalam cerita kamu yang kamu pikir adalah fakta. Jadi sebenarnya tanpa disadari ya, kita tuh sebenarnya nggak benar-benar menjalani hidup ya. Kita menjalani hidup itu dari kisah hidup aku ya. Dan itu bukan cara yang sangat menyenangkan untuk menjalani hidup ya. Kita menjalani hidup setengah-setengah ya. Bahkan ketika saya mengatakan setengah itu udah saya sangat murah hati ya. Hampir seluruh hidup kita itu kita tersesat di situ, tampaknya seperti itu. Kita merespon saat ini dari masa lalu dan dari bagaimana nanti di masa depan. Dan itu berlawanan dengan yang nyata. Karena hanya ada ini. Apapun yang tampaknya terjadi. Dan ini tidak ada di dalam ruang dan waktu. Waktu dan lokasi itu hanya bagian dari cerita, itu bagian dari rasa keakuan. Saya nggak bilang kalau itu nggak nyata ya, itu nyata dan nggak nyata ya. Itu adalah tampaknya sesuatu yang kita bisa fungsikan, kita butuhkan untuk bisa menjalani hidup ya. Misalnya kita ketemu di sini jam 4 ya, itu fungsi waktu. Tapi nggak lebih dari itu ya. Itu bukan kebenaran. Tapi kebanyakan dari kita berpikir bahwa kita ini dibatasi oleh waktu. Karena kita pikir kita hidup di dalam cerita itu. Saya dilahirkan di waktu tertentu. Saya mengalami berbagai peristiwa, mendapatkan semua ini, kehilangan semua ini, punya relasi-relasi tertentu, dan suatu hari nanti saya akan mati. Ya, itu adalah tempat di mana ada waktu. Makanya banyak banget komen di YouTube ya. Saya ketemu Sedona Meta tanggal 28 Agustus tahun 2004 ya. Cerita seorang aku itu kayak penting banget ya. Padahal sebenarnya itu hanya cerita bukan fakta ya. Dan dengan cerita tentang seorang aku ini, kita nggak hanya tentu saja memiliki cerita menyeluruh tentang hidup aku ya, goal aku, maunya aku, gains aku ya, yang hilang dari aku, perjalanan spiritual aku. Semua yang telah aku lakukan untuk membuat diri aku menjadi orang yang lebih baik, bahkan mungkin tercerahkan ya. Tapi kita juga punya sub-sub cerita. Seperti misalnya aku seorang anak, aku seorang istri, aku seorang suami, aku orang tua, ibu, ayah gitu ya, aku adik, kakak, teman, aku bos, aku karyawan, ya aku orangnya begini, aku orangnya begitu ya. Label-label itu dilengkapi dengan cerita-cerita yang melekat di dalamnya ya. Kamu bisa mengingat semua hal yang kamu lakukan di dalam peran itu ya. Ada cerita-ceritanya, aku nih nggak layak, aku nih nggak cukup, uangku kok habis terus ya. Aku tuh nggak pinter, aku tuh nggak cantik, nggak kaya ya. Bebas, silahkan isi sendiri ya. Isi sendiri limitasi yang kamu berikan kepada diri sendiri ya. Nah, apakah ada yang salah dengan itu? Ya enggak ya. Apakah kita perlu memperbaiki atau mengubah fakta bahwa kamu tampaknya hidup di dalam suatu cerita? Enggak juga ya. Itu hanyalah sifat alami dari seorang aku. Sifat alami dari cerita. Semua itu bukan masalah ya. Itu hanyalah yang tampaknya terjadi saja. Tapi yang biasanya menimbulkan penderitaan adalah karena kamu percaya bahwa cerita itu adalah tentang kamu. Jadi, bahkan sekalipun kamu percaya bahwa kamu adalah individu itu, siapapun nama kamu dipanggil ya, kamu bisa melihat melampaui semua itu. Menyadari kalau itu nggak nyata. Itu hanyalah produk karangan pikiran dan tidak terjadi saat ini. Itu hanyalah kenangan. Dan kamu bisa memutuskan untuk melepaskannya. Dan keuntungan melihat bahwa itu hanyalah cerita, ya, adalah kamu bisa memisahkan diri dari cerita itu. Cerita itu bukanlah kebenaran. Itu bukan diri kamu. Kamu tentu saja bukanlah cerita seorang aku. Ya. Nah, mari kita lakukan releasing seputar cerita ya, supaya kamu nggak sibuk ngurusin masalah kamu terus ya, dan ngambek ketika ada teman yang mengingatkan, ketika kamu disarankan untuk melepaskannya ya, dan malahan senang ya untuk mendiskusikan ini di dalam grup dengan teman lain yang mau percaya pada cerita itu hanya demi menyirami ego ya, rasa keakuan ya. Nggak ada yang salah dengan itu semua teman-teman ya. Tapi kalau kamu tambah menderita ya, tanggung jawab atas pilihan kamu sendiri. Jadi untuk kamu ya, yang terbuka untuk menghentikan kobaran api itu ya, yuk kita sama-sama lakukan releasing seputar hal itu.
Saat ini bisakah kamu berhenti dulu sejenak ya, stop dulu, dan memperhatikan yang sudah seapa adanya. Dan atau jadi apa adanya. Dan bisakah kamu terbuka setidaknya terhadap kemungkinan bahwa ini, apapun yang tampaknya terjadi ini sudah kebebasan. Tanpa rasa keakuan di dalamnya, dan bahkan dengan rasa keakuan di dalamnya, hanya ada ketidakterbatasan. Hanya ada cinta murni tanpa syarat. Hanya ada segalanya dan tidak ada apa-apa. Tidak bisa dikurang, tidak bisa ditambah. Dan itu sudah termasuk adanya rasa keakuan dan ketidakhadirannya rasa keakuan. Sudah termasuk apapun yang tampaknya sedang terjadi. Dari yang simple sampai yang ekstrim. Dan kemudian izinkan diri kamu untuk memikirkan satu cerita yang kamu ceritakan ke diri sendiri, yang tidak kamu sukai, yang tampaknya menghambat kamu, yang tampaknya menjebak atau mengakar, atau mungkin terasa tidak nyaman. Dan apapun ceritanya, bisakah kamu menyambutnya? Hadir saja dengannya. Sudahkah diizinkan? Bukankah itu hanyalah yang tampaknya terjadi saja? Dan kemudian periksa, apakah ada keinginan untuk mendapatkan approval, control, security, separation, atau oneness? Adakah keinginan untuk melakukan sesuatu dengan atau tentang hal itu? Dan kalau ada, bisakah kamu mengizinkannya saja? Hadir saja dengan itu. Apakah dibolehkan? Bukankah itu pun hanyalah yang tampaknya terjadi saja? Dan lalu periksa, apakah itu terasa seperti cerita kamu, bahwa itu tentang kamu. Perasaan bahwa ini semua bersifat personal. Bahwa kamulah yang mengalami rangkaian peristiwa khusus itu, yang membentuk cerita itu. Dan kalau iya, bisakah kamu menyambut atau mengizinkannya saja? Apakah dibolehkan? Bukankah itu pun hanyalah yang tampaknya terjadi saja? Dan kemudian fokus lagi pada cerita itu, dan kemudian bisakah kamu memutuskan untuk melepaskan keinginan
untuk mempercayai cerita itu lagi? Bisakah kamu melepaskan keinginan untuk jadi orang yang punya cerita seperti itu lagi? Bisakah kamu melepaskan keinginan untuk memberikan kekuatan kamu pada cerita? Bisakah kamu melepaskan keinginan untuk membuat cerita itu menjadi nyata? Maukah kamu melepaskannya? Kapan? Dan apakah cerita itu milik seseorang? Artinya apakah kamu orang yang ada di cerita itu? Atau kamu cerita itu? Atau hanya ada ini? Keberadaan yang mungkin menjelma menjadi cerita itu. Atau apapun yang tampaknya muncul saat ini. Adakah yang terpisah dari ini? Dari keberadaan ini? Apakah keberadaan membutuhkan cerita atau alasan untuk jadi yang sudah seapa adanya? Dan izinkan diri kamu untuk berhenti sebentar dan perhatikan bahwa ada sensasi yang terjadi. Sensasi terjadi begitu saja tanpa campur tangan kamu. Betul nggak? Melihat sudah terjadi tanpa kamu perlu melihat. Mendengar sudah terjadi tanpa ada kamu yang perlu mendengar. Mengecap sudah terjadi tanpa kamu perlu mengecap. Menyaksikan terjadi begitu saja tanpa ada kamu yang perlu sadar atau menyaksikan. Tapi perhatikan, adakah semua itu ya yang dilakukan oleh kamu atau itu terjadi secara spontan? Hidup sudah mengurus dirinya sendiri tanpa campur tangan siapapun. Jadi bisakah kamu melepaskan keinginan untuk tampaknya menghalang-halangi jalan? Dan sekali lagi izinkan diri kamu untuk fokus pada cerita yang sama atau cerita lainnya yang kamu tolak atau yang menyebabkan gangguan di dalam hidup kamu atau kamu ingin merasa lebih bebas dari itu. Pilih satu aja. Kamu bisa mengulangi proses ini lagi nanti. Dan bisakah kamu menyambut cerita itu? Termasuk apapun yang rasanya nggak enak, terobrak-abrik di dalam diri kamu. Suara, gambar, sensasi, bayangan, kenangan. Bisakah kamu mengizinkannya saja? Menyambutnya seapa adanya. Apakah dibolehkan? Sudahkah diizinkan? Bukankah itu hanyalah yang tampaknya terjadi saja? Dan kemudian periksa, apakah ada keinginan untuk memperbaikinya, mengubahnya, mengontrolnya, memahaminya.
Melakukan sesuatu dengan atau tentang cerita itu. Dan kalau ada, bisakah kamu menyambutnya saja? Sudahkah diizinkan? Bukankah itu pun hanyalah yang tampaknya terjadi saja? Dan kemudian, bisakah kamu menyambut juga perasaan bahwa itu adalah kisah kamu, pertunjukan kamu? Kamu merasa bahwa kamu adalah bintang utama dari cerita itu. Kamulah pusat alam semesta. Kamu merasa tersesat dalam cerita itu. Atau kamu yang merasa tercerahkan, mungkin kamu merasa cerita itu membebaskan kamu. Aku udah rilis dari cerita itu. Kalau kamu merasa bahwa semua ini tentang kamu atau siapa kamu, bisakah kamu menyambutnya saja? Sudahkah diizinkan? Bukankah itu hanyalah yang tampaknya terjadi saja? Dan kemudian sebaik mungkin hanya untuk saat ini, bisakah kamu melepaskan keinginan untuk mempercayai cerita itu lagi? Bisakah kamu melepaskan keinginan untuk mengidentifikasi diri sebagai orang yang punya cerita itu? Bisakah kamu melepaskan keinginan untuk menjadikan cerita itu sakral, meyakini kesuciannya, atau realitas cerita itu? Bisakah kamu melepaskan keinginan untuk terikat pada cerita itu dan diikat oleh cerita itu? Bisakah kamu melepaskan keinginan untuk dibatasi oleh cerita itu? Bisakah kamu melepaskan keinginan untuk menjadikannya nyata lagi? Bisakah kamu melepaskan keinginan untuk menjadikannya penting, bermakna, dan signifikan? Bisakah kamu melepaskan seluruh cerita itu sebaik mungkin? Maukah kamu melepaskannya? Kapan? Dan lalu periksa, apakah kamu dibatasi oleh cerita? Apakah kamu bintang utama dari cerita itu? Atau apakah hanya ada keberadaan yang mewujud menjadi segalanya dan bukan apa-apa? Dan bisakah kamu terbuka pada kemungkinan bahwa kamu tidak pernah ada di dalam cerita, tidak pernah menjadi subjek di dalam cerita, termasuk cerita seorang aku? Dan apakah keberadaan atau kebebasan membutuhkan cerita untuk menjadi yang sudah sepadanya? Atau apakah keberadaan sudah ini
Sudah seapa adanya. Dan bisakah kamu terbuka setidaknya pada kemungkinan bahwa ini sudah ketidakterbatasan. Bahkan ketika ada cerita yang tampaknya muncul. Bagaimana kalau cerita tidak pernah nyata, hanya tampaknya saja? Bagaimana kalau ini sudah ketidakterbatasan? Hanya ada ini, apapun ini. Dan itu cukup. Bagaimana kalau ini tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir? Tanpa lokasi, tidak memiliki keinginan ataupun kebutuhan. Sudah seapa adanya, sebagaimana apa adanya. Bagaimana kalau ini hanya ini? Oke, good. Lalu yang kedua ya, saya juga akan bicara sedikit tentang tahu ya, atau merasa tahu ya. Salah satu inti yang mengunci rasa keakuan ya, atau yang membangun rasa keakuan adalah rasa kepemilikan. Aku melihat, aku mendengar, aku berpikir, aku merasa, ya, aku punya ya. Akulah yang menyebabkan pikiran aku, perasaan aku, pengalaman-pengalaman aku. Dan itu semua rasanya sangat lengket ya. Lengket karena ada rasa kepemilikan itu, ada rasa keakuan itu. Dan kalau kamu mau ya, selama kamu masih merasa siapapun nama kamu dipanggil, kamu bisa melepaskannya. Kamu bisa membongkarnya. Ya. Walaupun di saat yang bersamaan ya, mungkin ya ini nggak hilang sepenuhnya sampai rasa keakuan itu luruh ya. Dan kamu semua yang ada di sini ya pernah merasakan itu. Dan bahkan orang-orang yang nggak tahu apa-apa tentang hal-hal yang kita lakukan ini ya merasakannya setiap hari tanpa menyadarinya. Ada ketidakhadirannya seorang aku ya. Tapi yang bikin rasa keakuan itu tampaknya balik lagi, balik lagi, balik lagi, balik lagi ya. Itu adalah karena ada rasa tahu ya, rasa mengetahui. Aku tahu kalau aku adalah aku. Aku tahu aku udah ada di sini. Aku tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Ya, aku tahu tentang itu semua. Aku tahu tentang banyak hal. Ya. Nah, salah satu prinsip inti dari Sedona Method dari sejak awal, ya, itu adalah melepaskan keinginan untuk mencari tahu. Karena makin kamu pengen tahu, ya, itu menghalangi kamu untuk benar-benar tahu. Tapi beberapa tahun terakhir ini ya, kami mulai menunjukkan bahwa keinginan untuk mencari tahu dan rasa tahu itu sebenarnya adalah hal yang sama. Ketika kita berpikir bahwa kita tahu tentang sesuatu, itu memberikan rasa aman secara artifisial. Kita pikir tahu itu memberi kita lebih banyak kekuatan, lebih punya kontrol, lebih pasti, ya. Dan yang dihasilkan dari rasa artifisial itu adalah ingin tahu lebih banyak, ya. Beberapa dari kamu mungkin bahkan bangga ya. Diskusi-diskusi ya, menjadikan terlalu banyak suara ya di kesadaran itu sehingga memperbesar rasa keakuan, sehingga ingin belajar lebih banyak. Dan itu menguatkan lingkaran rasa keakuan. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak yang kita ingin tahu. Makanya kalau bertanya, ya dijawab juga nggak puas, pasti nanya lagi, nyari lagi, ya. Semakin kita tahu, semakin sedikit kita merasa puas dengan apa yang kita tahu itu. Ya, kebanyakan dari kamu yang ada di sini, mungkin kamu adalah seeking, ya, selalu mencari jawaban, ya, cari modalitas ini, modalitas itu, ya, itu nggak puas-puas pasti, kurang terus. Dan itu akan terus berulang seperti siklus, dan itu memperkuat rasa keakuan. Aku yang sadar ya bahwa ini semua terjadi ya.
Ya memang itu akan lebih baik dibandingkan kamu tersesat di dalam cerita. Tapi kesadaran ini adalah fungsi dari seorang aku, tetap fungsi dari seorang aku. Sekalipun di saat yang bersamaan ya banyak disiplin ilmu spiritual termasuk teknik-teknik dasar Sedona Method ya termasuk Fifth Way itu didasarkan pada mengenali bahwa saya bukan tubuh ini, saya bukan pikiran ini, saya bukan perasaan saya ya. Saya yang menyadari semua itu. Dan di dalam rasa menyaksikan itu ya kita sudah memisahkan diri. Ya, akan ada rasa bebas, kebebasan yang luar biasa ya. Tentu saja itu efektif ya untuk menyaksikan saja apa yang dialami oleh seorang aku, untuk menyaksikan pikiran dan perasaan dan gagasan atau kejadian traumatis atau apapun itu. Sadar bahwa aku bukan itu hanyalah cerita ya. Tapi kesadaran itu tetap aku ya. Tetap ada limitasi di sana. Meskipun batasan-batasan itu menjadi semakin halus. Dan limitasi itu tidak akan benar-benar menghilang sampai rasa keakuan benar-benar hilang sepenuhnya. Jadi perasaan mengetahui dan pengen tahu ya, yang mana itu adalah hal yang sama, hanya akan memperkuat rasa keakuan. Ya. Nah, tapi ada yang melampaui mengetahui ya, dan itu adalah keberadaan ya. Keberadaan nggak perlu tahu ya. Hanya si akulah yang merasa perlu tahu tentang sesuatu. Gimana caranya aku memecahkan masalah ini ya. Dia perlu tahu, rasanya seperti itu. Dan aku tahu begini caranya untuk memecahkan masalah itu. Berpikir bahwa dia tahu tentang sesuatu. Dan limitasi dari mengetahui ini ya adalah sesegera kita tahu saya ini apa, sesegera kita tahu bahwa ini adalah layar ya, ini rambut ya, maka ada kebuntuan. Artinya ada filter. Sesegera kita tahu bukan hanya menjalani hidup bernapas gitu ya, tahu ini apapun ini ya. Kita melihat dunia itu berdasarkan filter itu ya. Kita berhubungan dengan apa yang kita tahu itu tentang itu. Jadi nggak clear gitu ngelihatnya. Ibaratnya kamu pakai kacamata warna pink, kamu ngelihat dunia warna pink. Ya, kita berhubungan dengan konsep kita tentang itu, filter kita tentang itu, tarik menarik seputar itu. Semakin sedikit ada rasa mengetahui, ya hanya ada ini, ketidakterbatasan, keberadaan yang tidak terbatas. Sekalipun itu pun hanya konsep ya, itu satu-satunya cara kita bisa berkomunikasi adalah dengan bahasa ya. Tapi ini adalah pointers ya, bahwa tahu itu bikin kamu nyangkut ya, bikin kamu terjebak. Nah, yang mungkin perlu diingat ya, tahu atau nggak tahu, mikir atau nggak mikir, punya atau nggak punya ya, sudah keberadaan ini. Hanya ada ketidakterbatasan. Yang sama sekali tidak terpengaruh oleh tahu atau nggak tahu ya. Tidak terpengaruh oleh punya atau nggak punya. Ya. Karena kepunyaan itu ya itu kan bagian dari kepemilikan ya. Aku memiliki. Ketika aku memiliki jadinya makanya aku pengen punya lebih, nggak pernah puas ya. Dan sekali lagi, salah satu program paling dasar yang beroperasi tentang rasa keakuan itu ya adalah lebih banyak selalu lebih baik ya. Dan kalau kamu lihat di sekitar kamu, dunia kita itu adalah refleksi dari itu. Kita nggak pernah puas dengan apa yang kita punya. Karena selalu bukan ini, pasti ada yang lain. Habis ini apa? Ya, ada harapan terus ke masa depan. Ada pengalaman yang kita nanti-nanti, yang kita pikir akan membuat kita puas atau ngerasa lengkap. Makanya ketika releasing kamu sibuk barter, ya. Kenapa aku releasing ini? Karena aku pengen itu, ya aku nggak mau rugi dong, gitu. Dibandingkan kamu lebih fokus pada kebebasan, melihat bahwa ini sudah kebebasan dan nggak ada yang perlu dilakukan untuk ini menjadi ini. Ini sudah lengkap, ini sudah keutuhan. Ya, jadi tahu itu hanyalah alat ya, dan sebenarnya nggak ada yang salah ya dengan tahu teknis, mekanis ya, matematis ya. Nyikat gigi gini loh caranya ya, mengoperasikan Zoom gini caranya ya, menyetir mobil ya gini caranya ya, atau jalanin bisnis atau pekerjaan yang kamu lakukan tuh begini caranya ya.
atau at least mengetahui siapa nama kamu dipanggil, itu akan lebih mudah tentu saja ya. Tapi tahu tentang kebenaran ya, itu adalah penghalang kebenaran. Semakin kita pikir kita tahu, termasuk seluruh konsep tentang itu, semuanya jadi artificial. Jadi semakin sedikit ada rasa tahu, semakin ada yang natural ini, keberadaan yang spontan. Hingga akhirnya hanya ada ini, segalanya ini, ya. Dan bukan apa-apa juga. Ya. Again, sekali lagi saya menggunakan bahasa saya untuk bicara ya. Tapi ini sudah ini, segalanya sudah ini. Tidak ada keterpisahan. Hanya ada satu, ya. Tapi tentu saja sangat membantu untuk mengenali ya bahwa jawaban itu letaknya nggak ada di rasa pengen tahu dan tahu ya. Hanya ada ini. Dan ini nggak bisa dideskripsikan. Selama kita berusaha mencari jawaban yang benar, ya sampai harus berantem, ya. Selama kita berusaha mencari jawaban yang akan membuat kita merasa lengkap, memenuhi kita, ya, semakin kita merasa nggak lengkap. Semakin kita merasa seperti seorang individu yang terbatas, tersesat di dalam dramanya sendiri. Makanya saya nggak pernah menyarankan kamu saling memberi nasihat. Ya, saya sendiri nggak pernah ngasih nasihat. Ya, saya selalu bilang kalau kamu nanya ke saya, rilis saja. Ya, rilis dengerin ini, rilis dengerin ini. Kamu lihat semua jawaban kalau ada komen-komen di YouTube, di Instagram, saya selalu jawabnya seperti itu. Saya nggak kasih nasihat ya. Karena Lester juga pernah bilang, nasihat itu hanyalah ego yang sedang beraksi. Ya, nasihat yang paling mendukung untuk kebaikan bersama adalah dilepasin aja keinginan untuk tahunya. Ya, jadi saya sangat menyarankan kamu mengeksplorasi tahu ini ya dari perspektif ini ya. Bisa jadi ya, kalau hidup kamu tampaknya belum berubah ya, satu-satunya yang bikin kamu terjebak atau nyangkut-nyangkut adalah karena kamu tahu kamu punya masalah itu. Makanya kamu pengen tahu terus ya, kenapa masalah itu terjadi ya. Itu kan alasan untuk punya masalah itu. Aku mesti pegangin masalah ini jangan sampai lepas karena aku belum ngomong, belum coaching sama Coach Lia. Ya, aku belum ikut workshop, aku harus pegangan. Kalau ada kesempatan tunjuk tangan belum diminta juga aku tunjuk tangan duluan. Ya, aku mau pegangin masalah ini. Dibandingkan kamu benar-benar melepaskan itu, ya tahu kalau kamu punya limitasi dengan cara tertentu, ya itu sebenarnya cuma belief ya, hanya keyakinan semata. Kamu bisa ngelepasin itu karena ini sudah sempurna. Dan semakin kamu tahu tentang limitasi kamu, semakin itu akan terlihat nyata, terasa bermakna gitu ya. Kayaknya penting banget ya. Dan karena nggak ada seorang kamu, ya, maka sebenarnya tidak ada keterbatasan, tidak ada limitasi, hanya tampaknya aja seperti itu. Ya. Jadi menarik sebenarnya ya, karena semua sudah itu ya, walaupun kamu tampaknya menderita, itu pun sebenarnya beingness, sudah keberadaan ya. Karena nggak pernah ada dua, hanya ada satu. Itu pun mencakup rasa keterpisahan, ya, pengasingan, rasa keakuan, rasa tahu, perjuangan, drama ya, dan semua hal lain ya. Jadi ketika kita bicara tentang keberadaan, bukan cuma unicorn, rainbow gitu yang cantik-cantik, enggak. Itu mencakup segalanya ya. Jadi akan sangat membantu untuk kamu untuk melepas tahu ya. Jadi bukan hanya melepas keinginan untuk cari tahu, tapi apapun yang kamu tahu, semua pengetahuan itu, kalau kamu terbuka, silahkan dilepaskan saja. Karena keduanya ini berjalan beriringan, ya. Dan dua-duanya itu adalah bagian dari seorang aku, dari rasa keakuan, ya. Sekalipun itu bukan benar atau salah atau baik atau buruk, ya. Itu sudah beingness, sudah keberadaan, karena hanya ada ini, ya. Nah, mari yuk kita lakukan grup rilis ya untuk mengeksplorasi ini ya, karena ini akan menjadi alat ya, tools yang sangat powerful. Saat ini bisakah kamu berhenti dulu sejenak ya, stop dulu dan memperhatikan yang seapa adanya dan atau hanya jadi apa adanya. Dan bisakah kamu terbuka pada ini, keberadaan yang sudah segalanya dan bukan apa-apa.
Ini sudah ketidakterbatasan. Ini cinta murni tanpa syarat. Ini sudah seapadanya. Yang tidak perlu memiliki, yang tidak perlu menjadi, tidak perlu tahu, tidak membutuhkan apa-apa. Dan kemudian bisakah kamu meninjau cerita yang menyandang nama kamu, siapapun nama kamu dipanggil? Dan perhatikan untuk melihat di mana kamu melekat pada sesuatu yang kamu tahu. Kamu mungkin tahu bahwa kamu memiliki masalah tertentu itu. Kamu mungkin tahu bahwa kamu sudah mengumpulkan begitu banyak pengetahuan sehingga mengerti banyak hal. Kamu mungkin tahu bahwa kamu harus membantu orang lain supaya juga mengerti yang kamu tahu. Kamu mungkin tahu bahwa kamu nggak layak atau nggak pantas, sehingga harus dihukum untuk bayar dosa, bayar karma, ya. Atau mungkin kamu tahu kamu nggak cukup dan serba berkekurangan. Ada banyak sekali yang kita yakini kita tahu atau kita pikir kita tahu. Dan kita menerimanya sebagai kebenaran. Ketika kamu pikir ya, kamu paham tentang sesuatu, ada kamu yang mengerti itu. Sehingga jadinya ada dua, ya, ada rasa keterpisahan, ada rasa menderita. Jadi fokus saja tentang satu hal yang kamu pikir kamu tahu. Dan bisakah kamu menyambut rasa tahu itu? Sudahkah diizinkan? Bukankah itu hanyalah yang tampaknya terjadi saja? Dan kemudian periksa untuk melihat apakah ada keinginan untuk mendapatkan approval, control, security, separation, atau oneness. Apakah ada keinginan untuk melakukan sesuatu dengan atau tentang hal itu? Dan kalau ada, bisakah kamu menyambutnya? Sudahkah diizinkan? Bukankah itu hanyalah yang tampaknya terjadi saja? Dan kemudian periksa, apakah ada rasa bahwa ada seseorang yang tahu tentang hal itu? Rasa keakuan. Ini tentang kamu atau siapa kamu? Dan kalau ada, bisakah kamu menyambutnya saja? Sudahkah diizinkan? Bukankah itu hanyalah yang tampaknya muncul saja?
Dan kalau masih ada rasa yang tersisa seputar keinginan untuk mencari tahu, keinginan untuk memahami, keinginan untuk kepo, ya, keinginan untuk menambahkan ini ke dalam pengetahuan kamu, bisakah kamu menyambutnya saja? Sudahkah diizinkan? Bukankah itu hanyalah yang tampaknya terjadi saja? Dan sebisa mungkin hanya untuk saat ini, bisakah kamu melepaskannya? Maukah kamu melepaskannya? Kapan? Dan kalau ada rasa tahu saat ini, nggak penting tentang apa, bisakah kamu membebaskannya juga? Bisakah kamu melepaskan tahu? Maukah kamu melepaskannya? Kapan? Dan bisakah kamu mengizinkan diri kamu untuk terbuka pada ketidaktahuan atas keberadaan? Bisakah kamu terbuka pada kemungkinan bahwa kamu tidak perlu tahu? Tahu ya tentang apapun itu bisa datang dan pergi. Tapi itu bukan milik seorang kamu. Bisakah kamu menyambut yang melampaui tahu dan tidak tahu? Yang sudah seapa adanya. Yang murni keberadaan. Dan apakah sesungguhnya ada seseorang yang tahu ya, atau hanya ada ini? Dan izinkan diri kamu untuk fokus lagi pada hal yang sama, atau hal lainnya dari hidup yang kamu pikir punya kamu ya, yang ada rasa stres atau ketegangan seputar tahu atau nggak tahu ya. Aku tahu aku punya masalah ini ya. Aku tuh pernah ngalamin ini ya. Atau orang lain mungkin pernah mengalami itu. Kamu nggak mau mengalami itu karena kamu melihat orang lain ya. Bahwa kamu terpisah dari hidup itu sendiri. Kalau ada, bisakah kamu menyambut apapun yang muncul seputar pengetahuan itu? Sudahkah diizinkan? Bukankah itu hanyalah yang tampaknya terjadi saja? Dan kemudian bisakah kamu menyambut keinginan untuk memperbaikinya, mengubahnya, mengontrolnya, memahaminya, melakukan sesuatu dengan atau tentang itu? Sudahkah diizinkan? Bukankah itu hanyalah yang tampaknya terjadi saja? Dan kemudian periksa, apakah ada perasaan bahwa akulah yang tahu? Ini pengetahuan aku. Ini kelas kehidupan aku untuk mencari ilmu. Atau apapun itu yang berhubungan dengan aku. Ini milik aku. Ini punya aku. Siapapun nama kamu dipanggil. Kalau ada, bisakah kamu menyambutnya saja? Sudahkah diizinkan? Bukankah itu hanyalah yang tampaknya terjadi saja? Dan kemudian periksa untuk melihat apakah masih ada rasa tahu yang tersisa, atau keinginan untuk mencari tahu, atau keinginan untuk mengerti, atau keinginan untuk menjadikan ini masuk akal. Dan kalau ada, bisakah kamu melepaskannya saja? Mengizinkannya untuk terurai. Maukah kamu melepaskannya?
Kapan? Dan bisakah kamu memperhatikan atau terbuka pada ketidaktahuan atas keberadaan? Bisakah kamu terbuka pada yang tidak membutuhkan pengetahuan untuk menjadi seapa adanya? Dan saat ini periksa, bisakah kamu menemukan seseorang yang tahu, atau apakah hanya ada ini, keberadaan ini? Ini yang sudah segalanya dan bukan apa-apa. Dan apalagi yang kamu tahu tentang hidup kamu. Dan apapun yang muncul, bisakah kamu melepaskan rasa tahu tentang itu? Dan bagaimana kalau tidak ada orang yang tahu? Tidak ada seorang kamu yang tahu. Hanya ada ini, keberadaan yang seapa adanya. Dan apalagi yang kamu tahu tentang yang kamu sebut masalah kamu. Dan bisakah kamu melepaskan rasa tahu itu? Dan periksa, apakah sebenarnya ada seseorang yang tahu atau hanya ada keberadaan? Dan apalagi yang kamu tahu tentang masalah kamu? Dan respon apapun yang muncul terhadap itu, bisakah kamu melepaskan keinginan untuk mengetahui itu? Bisakah kamu melepaskan pengetahuan itu? Bisakah kamu melepaskan keinginan untuk tahu tentang itu, apapun itu? Apakah sebenarnya ada seseorang yang tahu? Atau hanya ada ini? Apapun yang tampaknya muncul yang sudah seapa adanya. Apakah kamu perlu tahu untuk ini menjadi ini? Dan bisakah kamu terbuka pada ini? Ketidakterbatasan, kebebasan, yang sudah segalanya dan bukan apa-apa. Bagaimana kalau hanya ada ini? Oke, good. So, eksplorasi ini akan membantu kamu keluar ya dari keributan pikiran, dan ini tentu saja adalah hal yang menyenangkan untuk dilakukan ya.
Dan ini akan membersihkan banyak sekali kait yang tidak pernah kamu sadari sama sekali. Karena ada banyak sekali kait pada rasa tahu itu, ya, yang membangun rasa kepemilikan dan rasa keakuan, ya. Jadi silahkan mendengarkan lagi rekaman ini, ya, ini adalah servis yang saya berikan ya supaya kamu nggak terus-terusan spinning, ya, dan sibuk gitu ya ngurusin yang sebenarnya nggak ada, ya. Nah, saya akan membuka floor ya hanya untuk yang ingin membagikan gains ya. Selama kamu masih ingin berpura-pura menjadi siapapun nama kamu dipanggil ya. Membagikan gains ini akan sangat membantu ya karena kamu lebih tertarik pada yang berhasil. Ini akan menginterupsi pikiran yang senang pada drama ya, yang bikin kamu terjebak ya. Kalau kamu hanya fokus pada masalah ya, maka itulah yang akan terjadi pada hidup kamu. Tapi kalau kamu terbiasa fokus pada keterbukaan, itulah juga yang akan ditambahkan ke dalam hidup kamu. Ya, so silahkan ya, mari kita merayakan keberhasilan. Silakan Mbak Ayu. Halo, Mbak Halo Mbak Ayu, Nia dan silakan. semuanya. Terima kasih ya, supportnya bertubi-tubi Satu dari. jam aku kasih releasing ya, biar nggak spinning. Ah, oh iya iya, wes keren banget. Apa dari kemarin manifestasi rezeki, terus tadi ikut sadar kebebasan gitu kan. Makanya aku di grup tuh sering ingetin teman-teman ikutin workshop atau apa, bukannya apa, emang ini keberlimpahan itu udah ada gitu loh. Kayak kita aja nolak bilangnya kayak, "Ah, aku nggak punya uang." Ya udah disediakan. Kalau disediakan ya gini, terbuka sama keberlimpahan gitu. Betul, betul. Dan udah gitu kalau misalnya kamu tadi nonton ya, saya live bareng Asikin. Ada Asikin nggak di sini? Ya, itu Asikin bahkan nggak punya uang untuk beli workshop. Tiba-tiba ada, ya, gitu. Jadi memang ketika kita terbuka pada keberlimpahan, support itu sudah selalu ada. Tapi kalau kamu fokus pada penderitaan, ya itu yang akan kamu dapatkan dari hidup kamu, ya. Jadi ya itu pilihan sih teman-teman, ya. Pokoknya gini, yang paling besar inilah dapat support call dari Mbak Lia gitu, bersihin energi yang ada di grup atau di luar grup atau di mana-mana lah, keangkat semua. Sama kemarin aku sebenarnya lagi sakit itu ya, kayak 3 hari aku sakit. eh eh, Sabtu itu aku bener-bener waktu manifestasi rezeki itu udah kayak udah sakit. Pokoknya tapi pagi ini aku bisa olahraga, terus bisa jalan lagi, terus karena ikut clean up kan banyak yang naik tuh ya, apa ada yang nge-trigger, tapi karena energi grupnya udah gede Mbak, itu tuh cepet banget keangkat kayak, oh iya Ya, muncul nih dia, terus udah kayak udah lepas aja. Terus aku nggak mencoba mengontrol apa ya, aku harus bersihin lagi untuk dapat ketenangan batin itu, padahal it's a decision gitu. yes. Gitu. Kayak udah decide and then udah gitu. Terus sekarang jadi mudah banget ngelepas story. Dulu kan aku story person banget ya Mbak Lia, tau lah ya. Ya, Sekarang bener-bener ini story yuk, ini nih apa yang lu cari dari story ini, angkat emosi udah selesai. Dan ya. ini juga energi teman-teman di grup tuh ngebantu yang bagi gains gitu ya, kayak ih jadi mudah banget. Jadi makasih lah semuanya udah sharing Mbak Lia, untuk terus encourage kita untuk rilis itu aja sih. Sama-sama. Terima Thank kasih Mbak Ayu sudah you. menginspirasi. Good. Terima kasih. Silakan Nurul. Halo, suara Kak Surya. Halo Nurul. Kedengaran nggak ya suaraku? Kedengaran, kedengaran. Silakan. Ya, ya, ini aku lagi di luar, Coach. Jadi, Ya, sorry aja kalau misalkan suara yang di belakangnya ini agak berisik ya. nggak apa-apa, sempurna, apa adanya. Oke. Ini makasih banget untuk releasing yang tadi di awal, itu melepas cerita. Terus juga lanjut lagi tadi tentang melepas keingintahuan gitu kan. Mau itu kita kepengen atau pengetahuan yang udah kita punya, itu tuh dilepas. Itu tuh ngebantu aku banget karena aku nih kayaknya lagi ngerasa apa ya, kayak ini nggak ini juga sih, menyadari kalau aku tuh punya ada problem atau ada masalah, tapi aku lagi nikmati nih, oh ini ya udah nih gue main-mainin dulu nih, asik nih rasanya, lagi-lagi ngerasa yang kayak gitu gitu. Terus tiba-tiba waktu pas lagi Coach Lia Pandu releasing di awal, itu kayak udah langsung kebuka gitu, udah yang oh iya ini ceritanya, ini lepas, ini sensasinya, ini dilepas. Terus tadi aku perjalanan apa
lagi dalam perjalanan aku ngerasa matahari sore ini itu indah dan cantik banget, Coach. Alhamdulillah, luar biasa Nurul. Udah sih cuma mau sharing itu aja, Coach Lia. Makasih ya Terima untuk kasih. supportnya. Terima kasih Nurul sudah berbagi. That's good. Iya. Oke, siapa lagi mau sharing games? Perhatiin nggak, dalam hidup aja begini ya teman-teman ya. Yang mau sharing games lebih sedikit daripada yang mau nanya untuk masalah. Silakan Marisa. Halo Coach Lia. Halo. Halo, aku newbie nih baru gabung. Kayaknya awal Agustus tanggal 8 ya. Ya, Heeh, ikut pertama tuh dengerin YouTube dulu, terus ikut workshop Abundance. ya. Aku mau sharing games nih. Jadi Silakan. sebenarnya em, waktu ikut, waktu aku dikasih tahu tentang Sedona Method sama temenku, sama sahabatku, itu itu sebenarnya kayak udah apa namanya, udah kayak apa deh yang bisa ya karena aku udah sholat tahajud, udah kayak berserah. Terus aku dengerin YouTube-nya Sedona Method Indonesia, itu aku ngerasa kayak, oh iya ini tuh kayak metode untuk lebih ikhlas lagi ya. Jadi kayak apa namanya, aku bisa menerima gitu. Akhirnya aku ikut workshop Abundance. Aku ingat banget kayak sehari atau 2 hari ya setelah dengerin yang Day One. Padahal aku lagi kesulitan ekonomi karena pokoknya ada banyak utang. Terus habis ditipu orang. Padahal tahun ini tuh aku harus masukin anakku SD nih. Jadi kayak, aduh, pusing banget gitu spinning ya. Tiba-tiba suamiku itu dikabarin kalau dia tuh dapet job tuh tiga job. Suamiku ini sebenarnya aktif banget kayak nggak ada job berbulan-bulan. Tiba-tiba dia tuh dapet job film series, dapet job iklan, sama dapet job iklan di Brunei. Itu kayak aku sama temen aku tuh waktu itu masih malu-malu ya sharing games di grup kan. Jadi aku cuma sharing games tuh sama temenku. Terus kayak kita berdua tuh, ini tuh beneran. Kayak gitu loh Coach Lia. Jadi kayak, beneran nih aku merinding sih cerita kayak gini. Kok aneh ya kayak gitu. Kok bisa gitu loh. Terus udah nih ya, udah kayak, ya udah deh, tapi alhamdulillah aja gitu kan. Ya, udah aku terima. Udah, terus habis itu, apa namanya, berapa hari kemudian, enggak sih, kemarin baru beberapa hari kemarin itu kan suamiku tuh kan suka banget sama Green Day kan. Nah, terus lagi jual tiketnya Green Day gitu. Aku bener-bener lupa Coach Lia kalau kalau hari itu tuh hari jualan tiketnya Green Day gitu. Dikasih tahu sama temanku. Ini tuh lagi ngantri 18.000 antrian. Kamu bantuin dong ngantri. Oke gitu ya. Udah aku tuh ngantri-ngantri aja gitu. Ngantri-ngantri aja terus kayak cepet banget. 5 menit itu tiba-tiba aku udah masuk. Terus aku check out, bayar. Sementara temanku tuh nggak dapet-dapet, jadi nggak masuk-masuk. Ya udah gitu. Jadi aku tuh kayak gitu. Kok, kok aku cepet banget ya, kok aneh banget sih kayak gitu loh, Coach Ria. Terus temanku juga, "Loh, kamu nih kan aku dari tadi loh, udah kayak hampir sejam gitu. Belum masuk-masuk kok kamu bisa?" Juga bingung sih, kenapa gitu. Gitu. Ya, aku mau sharing gitu aja sih. Banyak hal-hal yang Luar biasa, Marisa. ajaib. Karena ini sudah keberlimpahan, ya. Ini Ya. seperti saya selalu ingatkan, ini keberadaan, ini kebebasan, ini ketidakterbatasan. Ketika kamu lebih tertarik fokus pada ini dibandingkan pada masalah yang kemarin-kemarin itu, perhatikan yang terjadi. Kamu buktiin sendiri, ya. Ini bukan pengalaman-pengalaman palsu, ya. Buktiin sendiri kan? Makanya saya selalu bilang jangan pernah percaya pada saya, ya. Silakan buktikan sendiri. Luar biasa, terima kasih sudah menginspirasi. Makasih banyak ya, Coach. Saya Semoga nggak ngapa-ngapain, kamu yang memutuskan untuk ya, membantu diri sendiri. Good. ya. Makasih banyak, Coach. Sama-sama, terima kasih sudah berbagi. Silakan, Ibu Popi. Selamat sore. Selamat sore, silakan. Ya. Eh,
tadi saya ngecek ini kan WA saya ke Mbak Tami pertama kali itu ternyata bulan Juni. Itu tuh bulan-bulan sebelumnya, eh mungkin 2 bulan sebelumnya saya tahu Sedona Method dari YouTube. Sebelum-sebelumnya itu saya proses pencarian gitu loh. Nah, saya punya buku Sedona Method dari 14 tahun lalu dan belum saya baca. Terus begitu muncul itu, loh, oh ada YouTube Sedona Method Indonesia gitu. Tapi sebelum buka buka YouTube Coach Lia, saya baca dulu sebenarnya apa sih gitu. Karena saya selama ini belajar healing ya, saya boleh dibilang bisa sebagai healer juga gitu. Dan saya pengen tahu kalau healing Sedona Method itu seperti apa. Tapi kan nggak ngerti gitu kalau baca bukunya. Terus itu tiba-tiba muncul aja gitu. Di antara saya ya nonton ini itu muncul aja gitu. Terus mulai saya ikutin, terus saya beranikan tanya Mbak Tami, berapa ya ini, gitu. Oke, saya diamin dulu. Terus dalam jangka waktu dekat ada eh, workshop apaan ya? Ya itu 14 hari. Itu saya belum, ya udah deh diniatin aja dulu. Tapi sambil saya rilis-rilis dengan video-video yang apa gratisan. Saya baru ikut yang sadar memberi ya, yang 20.000 itu gitu. Nah, di antara belum gajian itu tiba-tiba ya datang aja, uangnya ada, terus saya langsung bayar 14 yang untuk 14 hari itu gitu. Nah, terus habis gitu di tengah situ mulai apa sharing gain di grup apa. Terus saya baca iklannya di Ngaji Roso ada manifestasi itu rezeki. Oke, saya simpen dulu diniatin. Terus muncul aja terus sambil sharing sambil clean up relationship itu. Itu muncul aja begitu seperti yang ya kayaknya saya harus ikut ini terus uangnya ntar ada gitu loh. Itu pun belum gajian gitu. Jadi di luar izin saya ya Sudah seperti itu. disediakan ya? Udah udah ada ya seapa Ya, adanya itu gitu loh. betul. Jalan aja gitu. Terus Ya, eh, kemarin waktu manifestasi kan lumayan lama tuh. ya. Ya di antara itu ya waktu releasing sempat ada nangis gitu, ada apa namanya keinget lagi ada suatu relasi yang dulu-dulu itu yang menyangkut keluarga saya itu kayaknya masih dendam banget gitu. Sekarang saya ngelihat biasa aja gitu. Saya dikelihat apa adik saya memperlihatkan foto keluarga begini-begini, saya biasa aja tanpa penilaian apapun gitu, nggak ada kebencian yang banget atau apa gitu ya. Biasa aja netral sih gitu. Jadi Keren. ya semoga ini juga meng-cleansing jalan saya ke depannya gitu ya. Ya, Eh, tetap sustain gitu. Terima yes. kasih Coach ya. Terima kasih Mbak Popi sudah sharing. Good. Yohana, silakan. Halo Coach Lia, selamat Halo, sore. selamat sore. Teman-teman semua juga selamat sore. Mirip-mirip dengan kisahnya Bu Popi, Ya, tapi kalau saya justru lebih baru lagi karena kayaknya sekitar 3 minggu yang lalu, entah kenapa tuh YouTube-nya Ngaji Roso lewat gitu di YouTube, terus kepo. Pertamanya saya ikut paket YouTube yang 150 ribuan itu, ya. terus tapi dalam seminggu ke depannya tuh kok keinginan untuk ikut yang untuk beli rekaman workshop abundance itu besar sekali gitu. Sempat saya tahan 2 hari, tapi suatu pagi tuh udah beli gitu. Yang mau saya bagikan itu jadi dalam waktu 6 bulan terakhir ini ada sebuah kejadian yang membuat saya tuh agak tidak nyaman gitu. Tapi satu hal yang saya notice, jadi sekitar seminggu ini metabolisme badan saya tuh bagus banget gitu. Karena ngerasanya tuh dari aktivitas ke belakang seperti itu. Itu Ya. tuh sangat-sangat lancar dan di badan tuh jadi nyaman banget gitu. Itu sih yang mau dibagikan. Luar biasa Makasih keren. Coach Lia.
Sama-sama ya Iya, Hara ya. Jadi kalau misalnya kita releasing itu memang tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, that's good. thank you. Thank you. Terima kasih sudah berbagi. Silakan Putra. Halo, hi coach. Halo, halo. Good to see you Good and to see you too. ya, thank you buat semua teman-teman member juga di sini. Jadi energinya lebih gede banget dan proses Benar. yes, Tadi ada proses berapa tuh? 138 kayaknya. Kali iya, 138 luar biasa. Terima betul. kasih Sama teman-teman. yang sebelumnya coach mastermind tadi juga awesome banget gitu kan. Yes, that's Enak good. banget. Saya cuman mau sharing soal gain. Jadi waktu proses releasing sebelumnya tadi kan berhubungan dengan story coach ya. Jadi saya flashback waktu ikut workshop Beyond the Story yang Iya, berhubungan dengan tubuh kan. iya, Kalau sebelumnya kan saya mungkin teman-teman member di sini punya kecenderungan untuk mengatur tubuh gitu. Kayak kalau mau sehat ya harus nge-gym gitu berapa kali gitu iya, seminggu. iya. Terus Putra ini addicted sama gym loh teman-teman dulunya. ya betul. Sampai saya itu seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Jadi kalau dilihat di aplikasi gym itu bulat semua coach 30 hari full. Tetapi ada kayak semacam limitasi gitu, kayak harus ada aku nih yang harus ngatur, harus jadwalnya tepat gitu, misalnya harus jam pagi terus gitu, atau harus nge-gym full supaya badannya terus metabolisme atau maintenance-nya bagus. Nah setelah ikut workshop Beyond the Story, ya menyadari bahwa ya goal itu hanyalah goal coach ya. Jadi sesuatu yang decided, kamu mau mencapai itu atau enggak gitu. Kemudian melepas semua limitasinya yang bilang, wah susah harus makan ini, makan itu, harus atur jadwal gitu ya. Semua limitasi, terus termasuk juga wanting, terus juga yang paling susah ya menurut member-member teman yang rilis itu rasa keakuannya gitu. Jadi kayak ada aku nih harus bangun pagi gitu, harus pergi ke sana ke sini. Nah setelah itu dilepas, justru goal itu jadi lebih mudah. Karena goal itu hanya goal ya coach ya. Jadi kalau tidak ada limitasi di atasnya, ya itu lebih possibility untuk dicapai dan di achieve gitu. Contohnya kayak sekarang saya kalau mau nge-gym ya, kalau badannya lagi nggak pengen nge-gym ya udah. Tapi kadang ada waktu di mana saya pagi nge-gym, siang nge-gym lagi, sore nge-gym lagi gitu. Jadi tergantung ya bodinya mau gimana gitu. Jadi Tergantung tuntunan. betul. Jadi kayak misalkan kemarin itu saya sempat nge-gym jam, tapi di sini ya, di rumah, bukan di tempat nge-gym. Jam 10 malam coach. Workout gitu kan. Tiba-tiba ya udah ingin workout gitu. Jadi memang benar ya, melepas limitasi itu sangat punya impact yang powerful banget. Karena kita itu sebenarnya problemnya bukan di goal-nya yang impossible, tapi limitasinya itu yang mungkin banyak banget di teman-teman lain yang harus kita eksplorasi sendiri ya coach ya. Kita nggak bisa mendiagnosa sendiri. Karena setiap orang punya unik itu limitasinya. Jadi gali sendiri limitasinya apa, dihadirkan, rilis, sesimpel itu aja sih. Iya, yang pasti rilis aja gitu kan, Putra juga gitu, rilis aja, jangan diputerin. Jangan diputer ya. Jadi kalau ditanya, pikiran makin seneng ya coach ya. Jadi kayak masuk labirin tuh kita, bukannya malah nemu solusi, malah muter-muter dan tidak ketemu jalan keluarnya gitu. Iya betul. Makin dia dikasih masalah kayak gitu, kayak pengen mecahin gitu kan, muter lagi gitu kan. Iya, kayak ada aku nih tertantang gitu ya, memecahkan masalah itu. Padahal ya solusi simple, jangan cari-cari masalah ya coach. Betul. Di goalnya ya udah, tinggal memutuskan mau nggak mengizinkan goal itu terjadi dengan mudah dan menyenangkan gitu aja. Yes, that's good. Thank you banget coach buat releasingnya 2 hari ini full mastermind dan tiba-tiba ada super call tadi. Info di grup. Terima kasih Putra sudah sharing insight dan gains. Silakan Nur, panggilnya siapa? Panggil saya Coach Fairuz, Coach. Fairuz, silakan Fairuz. Makasih Coach atas kesempatannya. Sebelumnya kasih sudah ada di sini. Iya Coach. Sebelumnya mau nge-share gain sama beberapa pertanyaan sih Coach, cuman
Ya ada sedikit lah pokoknya. Kalau Intinya, pertanyaan kita lagi nggak buka floor untuk itu, oh, tanya Gen. Ya, silakan oke, silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. ada coach, ada Silakan coach. ya, silakan ditanyakan di grup ya, Virus silakan. Iya, ada gainsnya coach. Jadi gini, kalau saya kan kemarin terdiagnos sebagai skizoafektif. Nah, semenjak ketemu sama Sedona Method, dokter psikiater saya tuh melihat perkembangan saya tuh jauh gitu. Terus akhirnya saya bilang sama dokter psikiater saya ikut Sedona Method, dokter. Oh, Sedona Method. Alhamdulillah akhirnya berarti kamu udah bisa ngelepas obat perlahan dong ya. Oh, emang bisa dokter? Iya bisa. Terus ya udah kalau misalnya itu kamu saya coba ngelepas obat. Ada kan 3 obat tuh dokter. Yang harusnya saya minum 3, saya sekarang jadi minum 2 tuh dokter. Terus alhamdulillahnya tuh setelah dari releasing banyak video-video dari Coach Ria itu akhirnya bisa sembuh gitu, bukan sembuh sih, maksudnya bisa lebih baik lagi gitu. Terus juga kemarin kan main ikut workshop manifestasi yang rezeki itu ya coach ya. Mama tadinya nggak ada duit gitu ya. Terus saya juga, aduh cuma ada tabungan segini mah. Akhirnya saya kayak coba deh kita buka-buka lagi cari-cari tahu terus akhirnya ada tuh coach uang yang alhamdulillah nggak tahu tuh dari mana sumbernya tiba-tiba ini ada uang kalau misalnya memang kamu mau ikut workshopnya boleh ikut aja gitu terus sama tadi pagi coach setelah ikut dari manifestasi rezeki alhamdulillah saya dapat beasiswa untuk sekolah bisnis di salah satu lembaga bisnis ternama di Depok gitu dokter coach gitu itu aja sih coach gainsnya yang mau di-share. Luar biasa, luar biasa. Keep releasing ya, Virus. Ya, Nanti coach. kamu kalau ada pertanyaan, kamu silahkan tanyakan di grup, tapi kamu rilis Coach. dulu sebelum nanya. Ya. Iya, siap Pakai, coach. Terima ya, kasih coach. sama-sama. Pakai yang tadi baru saja kita lakukan. Pakai releasing yang tadi baru saja kita lakukan. Oke? Oke coach, terima kasih coach. Terima kasih. Terima kasih sudah berbagi. Apit silakan. Halo Coach. Halo. Maaf agak berantakan soalnya baru bangun tidur. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan ya. Tadi dapat notif kalau ada support call kan, jadi langsung buru-buru ngeklik gitu kan. Yes. Ini Coach mau sharing gains. Saya kan udah sering ikut berbagai apa ya namanya kayak training-training gitulah gitu kan. Ya tentang LOA gitu Coach. Terus baru kali ini sih saya ngerasa paling tepat banget gitu. Jadi kan tadi saya ngerilis yang tentang kalau saya itu paling tahu keinginan saya gitu coach. Dan ternyata setelah saya rilis saya nggak tahu apa-apa tentang keinginan saya. Gitu. Jadi waktu dulu saya manifest ya tentang material things gitu ya, terus tentang SP gitu kan coach. Tapi setelah saya dapat ya gitu-gitu aja gitu. Kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada rasa seneng, nggak ada rasa bahagia, cuman datar aja gitu coach. Iya, iya. Jadi saya sekarang ngerasa ternyata saya sendiri nggak ngerti ya keinginan saya apa gitu ya. Tapi rasanya gimana ketika nggak tahu tentang keinginan itu? Lebih enak nggak? Lebih lega? Lebih enak sih. Jadi kayak nggak ada beban gitu. Saya sendiri mau dikasih apa aja juga mau sekarang gitu kan. Iya kan? Jadi lebih terbuka. Iya. Jadi ya apa aja mau. Jadi kalau dulu mungkin sesuatu yang dimanifest setelah tercapai kita kayak lega banget gitu kan. Kayak beban itu hilang gitu coach. Iya, iya. Kalau sekarang ya dapat nggak dapat ya udah nggak apa-apa lah. Mantap. Sudah beradaan gitu. Ini benar-benar dahsyat sih, dahsyat banget. Keren Apit, luar biasa. Aku benar kan panggilnya Apit apa Hafid seharusnya? Iya, aku yang sering komen di Instagram itu. Iya, aku tahu. Iya, cuman kan aku udah kenal lama kok, cuman baru kali ini aja ikut workshopnya. Baru pertama kali ikut workshop ya? Baru pertama kali, soalnya kan dari dulu ya duitnya ada sih coach, duitnya ada, cuman afirmasi kalau aku mengizinkan bisa ikut ini gitu. Iya. Tapi kalau nggak action kan mana dapat kan gitu. Betul. Padahal duitnya ada gitu. Iya betul. Jadi baru kali ini aja ya, yaudahlah ikut aja gitu. Ternyata... Dan setelah transfer duitnya itu kayak berasa perasaan bebas gitu ya, kayak aku bisa mengalahkan diriku sendiri gitu.
Keren. Apit ini udah selalu ikut teman-teman ya, dari membership yang 20.000, berapa puluh ribu juga ya, dari awal banget gitu. Tapi baru pertama kali ini saya ketemu langsung kayak gini. Iya, Coach. Mantap. Thank you banget, Coach. Terima kasih Apit sudah berbagi. Good. Sebentar. Ani silakan. Ani ini Mbak Ani. Oh, beda. Silakan Halo, Ani. Halo. ya, mau berbagi games nih. Jadi Silakan. kejadiannya baru kemarin lah ya, Coach ya. Ya, Jadi kedengeran ya suara saya jelas ya, Coach? kedengeran. Silakan. Ya, jadi kemarin itu ceritanya lagi berantem ya, Mas suami. Lagi berantem, ya biasalah. Biasanya kan saya orangnya ngalah gitu ya. Udahlah ngapain sih diperpanjang gitu. Tapi ya sebenarnya sih kesel juga gitu. Tapi akhirnya kemarin memberanikan diri untuk tidak mengalah. Tidak mengalah karena menurut saya kayaknya nggak bener juga nih kalau saya ngalah terus tapi mendem gitu ya. Akhirnya di satu titik suami saya marah, merocos ini, terus akhirnya saya nyerocos juga gitu. Nah, terus akhirnya saya udahlah diemin aja. Nah, tapi pada saat diem itu suami saya kan posisinya ada di belakang ya, ada di belakang saya gitu. Terus saya rilis kan rasanya juga udah kesel gitu kan. Saya rilis kesel gitu. Aduh, mau ngelepas nggak ini? Udah, pas aja deh. Ya whatever lah apa yang terjadi gitu ya. Nah, saya pikir kan biasanya suami saya bakalan selama ini loh ya, selama ini biasanya bakalan diem aja udah, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, ini tiba-tiba saya dipeluk gitu. Dipeluk sama suami saya dari belakang. Langsung, ya Mas minta maaf ya, gini-gini. Hah? Saya bilang, "Ih, tumben banget ini." Seumur-umur, kenapa kali ini dia bisa begini? Biasanya juga keras kepala, nggak mau gimana-gimana kan gitu, nggak mau ngalah, nggak mau mengakui gitu ya. Akhirnya ya berubah lah sih. Sesudah dia minta maaf, saya bilang, wah itu persis banget selesai saya akhirnya. Kapan? Sekarang. Saya bilang gitu kan. Dalam Ya. hati saya bilang, sekarang. Itu langsung beraksi itu. Langsung meluknya itu nggak pakai nanti 5 menit ya. Langsung saat itu juga gitu. Jadi saya bilang gini, nah padahal barusan aja rilis, bilang gitu, cepet amat, bilang gitu. Nah, terus habis itu kan kita makan gitu ya, bahwa selama ini kan suami memang lagi mau nyari-nyari kerja, ya, bukan nyari-nyari kerja, maksudnya mau pindah perusahaan gitu. Memang udah beberapa kali ditawarin, tapi memang akhir-akhir ini kan suami saya itu memang di pekerjaan performance-nya selalu bagus gitu ya. Nah, tapi kemarin akhirnya ini dia ngerasa kok kayaknya ada something sih karena berhubungan dengan sales gitu kan ya. Nah, tapi selama ini saya ajak-ajak untuk dengerin Sedona belum mau tuh. Ya udah akhirnya saya yang Sedona gitu kan untuk suami gitu. Nah, terus suami cerita nih bahwa akhirnya kemarin dia ternyata punya anak buah yang sudah tidak produktif, tiba-tiba dia mendapat insight dari berbagai kenalannya dia bahwa anak buahnya ini termasuk yang menghambat salah satu pencapaian dia lah gitu, performanya nggak bagus, kedengaran di market gitu. Akhirnya gara-gara itu klien-klien itu menjaga jarak gitu dengan suami. Nah, akhirnya suami tiba-tiba kemarin ngabarin bahwa anak buahnya itu dia minta untuk resign dan anak buahnya itu akhirnya setuju untuk resign tanpa drama lah istilahnya gitu. Saya bilang gitu, wah setelah itu saya bilang, wah kok bisa kayak gitu ya, bilang itu iya. Nah terus ternyata tiba-tiba Mas ngobrol sama klien-klien, mereka pada bilang, oh tenang, habis ini support kita akan full lah ke kamu, karena selama ini orang-orang salah mengira suami itu mensupport si anak buahnya yang nggak bener ini tadi gitu. Saya bilang, oh gitu. Tapi saya bilang, padahal baru kemarin malam nih saya releasing buat suami saya, tapi pagi ini dia cerita begitu. Saya bilang, ya alhamdulillah deh, bilang gitu. Nanti kita ya, saya bilang gini, kalau dalam Sedona ya mungkin aja nanti Mas akan tetap di perusahaan ini, tapi bisa juga di tempat lain, kita nggak tahu mana yang terbaik aja lah, bilang gitu. Ya. Dia bilang, oh iya, tapi saya bilang ini udah suatu progres yang
di dalam kehidupan bisa jadi hal itu nggak akan terjadi. Ada orang-orang yang ngasih tahu dan akhirnya anak Ya. buahnya resign dengan sukarela. Itu adalah hal yang ajaib sih. Baru saya kali ini juga saya dengar kan gitu. Aduh, Memang kita perlu aja. terbuka pada keajaiban-keajaiban begini ketika kita melepaskan emosi. Benar. Dan itu apa ya, Coach ya? Saya ngerasanya pada saat kita benar-benar apa namanya? Ya udahlah, istilahnya ngomong mau sekarang itu benar-benar yang ikhlas gitu ya, benar-benar ya wes lah gitu loh. Itu tuh benar-benar langsung kejadian gitu loh. Itu yang dirasain dari kisah sunatnya anak saya sampai perdarahan bla bla itu, saya ngerasa pada saat titik itulah kita merasa ikhlas beneran dan akhirnya itu malah terjadi gitu loh. Itu yang dirasakan sih, walaupun kan Coach Lea bilang kita jangan barter gitu kan, jangan berharap gitu. Tapi buat saya dengan adanya itu bukan berarti saya ngarep ya, tapi artinya loh saya nggak minta tuh suami saya minta maaf ke saya gitu. Saya nggak minta suami saya tuh akhirnya mau baik-baikin saya. Tapi ya udahlah, biarin aja lah kalau emang dia begitu ya begitulah gitu kan. Terima dia seapa adanya juga kan gitu. Nah, Betul. ternyata malah bisa membaik gitu. Itu aja sih, Coach. That's good. Terima kasih Mbak Adi. Iya. Aku tuh tadi nggak kenalin beneran ya. Mukanya udah Habis rebonding. Tapi bukan itunya, wajahnya itu jauh sekali berubah. Terima kasih sudah sharing, Mbak. Alhamdulillah, jadi lebih plong ya, apa yang Mbak Lia ya. Yes. Ya, makasih Coach. Sama-sama, terima kasih. Sagita, silakan. Halo Coach Lia, apa Halo, kabar? baik Sagita, sudah lama sekali tidak tampak. Iya, pertama kali saya berbagi games di YouTube dan di grup belum pernah sama sekali. Belum pernah, silakan. Iya, saya itu kan ikut Sedona itu dari tahun 2023, setelah setahun nanya-nanya terus sama Ines gitu kan. Nah, di tahun 2023 itu banyak games sampai sekarang. Nah, ada satu games nih yang menurut saya cukup ajaib lah ya, dibanding yang lain. Jadi waktu itu pas puasa tahun 2023 tuh, itu saya lihat di Instagram ada seperti promo gitu di restoran untuk buka. Nah, saya tuh pengen banget gitu nyobain si menu itu. Nah, saya ke sana sama suami sama anak saya bertiga, terus di sana waiting list. Ya udah nggak apa-apa, saya main dulu ke toko yang sebelahnya. Setelah saya balik lagi mau deket ke buka, ternyata kita tuh dapat meja yang di luar, bukan yang di dalam, karena yang di dalam ternyata udah penuh. Tapi si cuaca itu nggak mendukung, mendung gitu sama ada geledek gitulah sebelah sana. Sementara anak saya juga pilek, ada lah rasa cemas atau takut gitu, bahwa gimana nih nanti kalau hujan anak saya pilek gitu. Cuman di situ saya ingat, ya sadar lah ya bahwa ya itu kan sebenarnya cuman apa yang tampak aja gitu, dan ya saya kembalikan lagi sama Allah gitu, bahwa kan Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang mengatur semua, saya duduk di luar dan segala macam. Akhirnya saya rilis lah di situ. Terus saya dengar nih orang meja belakang gitu, mereka tuh kan berlima orang gede semua gitu, Mas pokoknya ke waitressnya tuh bilang, Mas apa Mbak gitu, saya mau minta kalau ada bangku kosong, meja kosong di dalam pengen pindah kata mereka gitu kan. Oh iya, ya udah. Terus akhirnya di situ muncul juga keberanian saya untuk minta permintaan yang sama gitu, request. Akhirnya oh ya udah ditulis juga sama waitressnya. Tapi di situ saya juga rilis juga bahwa kan sebenarnya itu hanya keinginan saya ya untuk pindah ke dalam gitu. Dan tapi nggak lama kemudian setelah mau mendekati azan, tiba-tiba waitressnya malah ngedatengin meja saya. Bu, katanya ada meja di dalam, bisa pindah, dipersilahkan pindah gitu. Terus saya sama anak sama suami saya pindah aja ke dalam sambil dilihatin sama meja yang belakang itu. Mungkin mereka bingung ya, maksudnya kan yang request duluan kan mereka. Tapi kok saya yang dipersilahkan masuk duluan, dan ternyata itu persis banget sih mejanya seperti yang
saya harapkan sebenarnya di dalam hati gitu, bahwa saya tuh pengen dapat meja yang sebelah musola biar bisa gampang sholat gitu. Dan ternyata itu dapat meja yang sofanya panjang, cukup buat saya, suami saya sama anak saya di situ nyaman banget lah istilahnya. Emang di depannya cuma ada satu kursi kecil, tapi memang kalau buat orang berlima itu nggak cukup gitu. Jadi emang udah apa ya itu nggak tahu lah, ajaib banget lah seperti itu. Jadi That's kita good. buka puasa tuh nyaman, enak, Ya. sholat gampang, bener-bener alhamdulillah banget lah. Terbukti ya, Gitu sih apa yang Coach kita ya. mau tuh sebenarnya bisa ya, asal nggak Iya, dianggapin barter gitu ya. iya nggak harus barter deh. Pokoknya kalaupun di luar saya tetap enjoy, walaupun hujan, saya udah rilis aja lah gitu dengan Ya, segala kondisi dan keadaan. ya, Cuman ya itu tiba-tiba dipanggil aja, padahal yang request duluan meja belakang gitu. ya, ya. Itu sih yang ajaib. That's good. Terima kasih Sagita Iya, sudah berbagi hal-hal seperti ini ya. iya. Makasih Coach. Terima kasih. Silakan Pak Haryanto. Ya, Oke, ya, sudah selamat sore Coach Lia dan teman-teman. selamat sore. Saya baru kenal Sedona ini kurang lebih 2 minggu. Jadi saya ada mau sharing sedikit. Silakan. Tahun 2023 dari bulan Juni sampai Desember itu saya ada masalah konflik interest dengan manajemen perusahaan, dan sebenarnya itu perusahaan itu saya ngerintis untuk produknya. Nah, tapi sering berjalannya waktu, kebetulan ada adik saya di dalam perusahaan itu, istilahnya posisinya lebih tinggi dari saya. Cuman memang waktu awal-awal pembangunan perusahaan itu, saya posisinya lebih tinggi. Cuman saya resign aja. Nah, kemudian adik saya itu manggil saya untuk membantu penjualan produknya. Nah, di saat puncak-puncaknya itu di akhir Desember 2023 itu saya resign. Nah, di situ saya terjadi bentrok dengan pimpinan perusahaan yang tidak mengerti core bisnisnya gitu. Nah itu, nah di tahun 2024 di bulan Maret, nah istri saya dipanggil Tuhan. Nah cuman setelah bulan Maret, April ya, bulan pertama itu baru kali itu saya merasakan, dan sekarang ini bersyukur ya tidak merasakan lagi. Saya merasakan itu semacam kayak gelisah, panik ataupun cemas gitu. Kalau mau keluar rumah aja itu ya, itu rasanya hatinya gelisah gitu. Terus akhirnya saya ke kamar lagi, ya kan. Nah, waduh, saya bingung itu. Kemudian keluarga saya, anak saya atau apa ngajakin keluar, ya semacam ke warung kopi ya gitu ya. Nggak jauh dari rumah. Kemudian baru pesan, lihat menu udah, terus hati saya rasa dari bawah ke atas, dari putih, wah ini kayaknya ada yang naik gitu. Waduh, saya pikir ini kayak nggak benar nih. Akhirnya saya minta izin sama anak saya sama teman-teman untuk diantarkan pulang ke rumah. Nah, jadi lama di rumah di kamar itu saya buka-buka YouTube, ya kan. Nah, buka YouTube itu kan ada yang ngaji roso, ada yang juga non ngaji roso. Biasa kan mereka suka ini ya, promo-promo ya. Nah itu saya dari satu judul, 2 judul, beda-beda tuh, ya kan. Nah sambil saya juga ini buka juga yang hipnoterapis. Nah itu pun kayak saya belum kenal, cuman saya lihat kan kontennya sama pasiennya kan ada ribuan. Nah saya sampai beli 2 buku, 2 pengarang yang berbeda, ya kan. Nah itu 3 buku totalnya. Saya punya ada buku satu yang udah lama itu Anthony Robbins, termasuk saya baca untuk memotivasi diri saya, ya kan. Nah salah satu buku itu mengajak saya suruh hipnoterapis, ya. Nah cuman saya ini kan tidak ngerti hipnoterapis itu apa ya, belum jelas gitu. Saya takutnya di hipno, jadi nanti saya kesadaran jadi blank, ya kan. Nah pikiran saya begitu. Nah kemudian tapi saya gini, udah saya tanya sama hipnoterapis, boleh nggak saya hanya konsultasi saja gitu, apa itu ini nih. Nah akhirnya saya ke sana gitu. Nah jadi kalau konsultasi itu kan tetap bayar ya, tapi saya nggak ikut ya, ininya apa hipnoterapisnya. Nah memang setelah pulang dari situ ini lebih plong ya, tetapi tetap itu hanya
berlangsung 1 hari, 2 hari kemudian nggak bisa juga mau keluar itu rasa tangan. Nah akhirnya saya buka YouTube lagi, ada gak ya yang gejala mirip kayak saya. Ternyata ada juga banyak itu. Jadi panik ini sama, mereka juga kasih tahu solusinya begini. Nanti ada yang bilang 2 minggu baru lepas, ada yang bilang 21 hari, ada yang apa. Itu saya lama banget. ya terus saya ikut-ikutin gitu. Ada yang sebentar tadi kadang on kadang off itu di hati saya ya kan. Nah ini jadi pas 2 minggu itu saya nggak sengaja buka yang Sedona ya kan. Nah saya gunakan Letting Go. Pertama kan free tuh yang 3 pertanyaan ya. Nah, saya coba. Nah saat itu saya coba aja itu ya 3 pertanyaan. Wah langsung hari itu juga lepas itu. Saya punya gelisahnya gitu. Itu saya heran kok bisa. Padahal itu saya udah beberapa buku ya udah beli ya. Kok efeknya itu belum ada gitu. Ini saya pikir karena di YouTube itu ada yang bilang untuk melepas panik gelisah itu ada yang sampai 2 tahun, ada yang 5 tahun dia ke dokter psikiater ya. Dia bilang kasih tahu ke suami dia bilang komen, kok suami saya kok sudah 5 tahun ini masih pagi masih gelisah. Waduh saya udah takut, waduh kok saya kalau sampai 5 tahun waduh lama banget ini untuk melepasnya ini ya kan. Nah kemudian dari Sedona itu aja saya baru buka YouTube sekali yang 3 pertanyaan dari Coach Lia kan, itu saya ikutin, wah langsung beda loh, beda. Nah akhirnya saya beli rekaman yang Letting Go. Nah kemarin bersyukur saya ikutin yang Manifestasi Rezeki. Nah itu sekarang ini Benang udah jauh beda itu. Mukanya aja udah berubah ini Pak Haryanto. Jadi speedinya itu waduh luar biasa, itu boleh dikata itu cuma hitungan detik gitu loh. Ini saya mikir aja 5 tahun kemarin udah gelisahnya minta ampun tuh. Ya itu aja sih, terima kasih ya. Dan juga ini ya. Jadi saya selain ininya udah rilis, udah apa, terus nah jadi kemarin saya mikir apa karena konflik interest dari perusahaan atau karena dari yang istri. Jadi kepikiran yang gelisah itu. Tapi setelah saya ikuti Sedona itu beda. Nah setelah saya ikutin Sedona, jadi saya bersyukur juga yang lain-lainnya itu ya pekerjaan dan sebagainya itu ngikut bagus semua gitu. Wah itu saya sekali ya. Wah terima kasih ya, itu aja sih. Terima kasih. Selamat releasing, selamat menikmati hidup. Ya makasih ya. Terima kasih. Oke, satu lagi penutup, Ahmad. Silakan Ahmad. Ya, terima kasih Coach Dia dan selamat sore Selamat untuk teman-teman sore. semua. Ya, jadi izin untuk berbagi game ya. Dan saya sebenarnya juga itu tuh mencari dulu, jadi menggunakan berbagai banyak teknik ya. Ada yang LOL, terus ada meditasi, itu sering banget sebelum tidur dan bahkan pagi. Tapi kok tiba-tiba sering kayak cuman di situ aja gitu, ketika meditasinya pikirannya tenang. Nah terus saya sering searching gitu di YouTube dan di internet gimana cara ini, gimana cara itu. Akhirnya nemu ketika ada satu isu dan ketemulah sama Sedona. Nah, jadi ada pernah juga nanya ke Mbak Ayu gitu ya, ketemu sama Mbak Ayu di Instagram. Sorry Mbak Ayu, sering dikepoin dulu. Nah terus ya jadi Mbak, jadi ketika ini gimana nih caranya, sempat berpikir gimana caranya untuk ikut workshop dan sebagainya gitu ya. Jadi karena freelance, tiba-tiba tuh ada project aja yang masuk ketika udah releasing ya. Sempat bertanya juga ketika awal-awal itu kan kayak pikiran nggak tenang gitu, kayak banyak berisik banget, ini berhasil nggak ya? Tapi ketika ditanya dengan 3 pertanyaan dasar itu kok kemana nih emosinya, kemana nih rasa ini gitu kan. Jadi akhirnya ya udah lanjut aja sampai sekarang, sampai ikut ke 40 Day Challenge juga nih sekarang 14 hari ya, yang clean relationship itu, clean up procedure. relationship ya. Dan itu banyak banget keangkat semuanya ya, emosi-emosi, bahkan ketika yang masa-masa ketika kecil itu kayak keingat. Nah awal-awal juga aduh ketika muncul kok gini nih gitu ya, kok muncul lagi. Nah tapi sekarang udah releasing aja gitu. Nah sering nanya juga dulu di grup, terus kata Mbak Ayu releasing aja Mas, rilis aja gitu ya. Kok gini sih. Nah ketika rilis akhirnya nemu hal-hal yang memang kita pengen tanya atau pengen tahu gitu. Jadi
jawabannya tuh kayak apa memang sudah ada gitu. Nah dulu juga sering dari awalnya ikut yang di free aja di YouTube gitu, terus jadi member juga sekarang dan bisa ikut di apa workshop. Nah hal yang paling ini juga yang menjadi gain yang terbesar selain ada dapat gain-gain yang tadi, pikiran tenang banget gitu. Jadi kayak nggak spinning. Nah, bahkan ketika dia muncul emosi-emosi ataupun cerita-cerita itu muncul, ya udah rilis aja gitu. Jadi nggak dulu awal-awal takut, aduh kok gini sih gitu. Kok ganggu banget sih. Ya udah sekarang duduk aja gitu. Sampai akhirnya ya udah tenang dan sekarang pun ketika bangun pagi tuh kayak ini kok bahagia banget ya, Bang, ketika lihat grup dan pada sharing game malah jadi kayak ih makin semangat gitu untuk Ya. ngelakuin rilisnya gitu sih Mbak. Dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Ahmad. Ini luar biasa ya, pas banget di penutup ya untuk mengingatkan teman-teman yang lain. Kalau dipertanyakan, ya emang akan spinning, ya kan seperti Ahmad bilang. Jadi wajar sebenarnya begitu muncul, oh kok gini lagi, tapi ya udah duduk aja sama emosi ya. Itu untuk dilepaskan bukan untuk diputerin dan dipertanyakan. Terima kasih banyak Ahmad sudah menginspirasi, sudah mengingatkan ya teman-teman yang lain supaya keep releasing ya. Sama-sama Mbak. Terima kasih. Good gains, good sharing. Good. So, terima kasih banyak teman-teman ya yang sudah berbagi bahagia ya. Ingat, remember ya, kalau sana ada apapun yang muncul, itu bukan untuk dipertanyakan. Memang awal-awal itu akan tampaknya kok kotor banget sih, keruh banget gitu, tambah ancur-ancuran gitu ya hidup ya. Tapi itu bukan sesuatu yang baru, itu memang sudah ada di dalam diri kamu ya. Itu muncul untuk dilepaskan, bukan untuk diputerin dan disiramin bensin ya. Jadi biasakan ketika itu muncul, oh ada yang muncul nih, rayakan ya. Saya selalu bilang gitu, rayakan apapun yang muncul, duduk bareng dengan itu dan dilepaskan dan hidup akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan ya. So terima kasih teman-teman yang sudah ada di sini saling support each other ya. Kalau seandainya kamu terbuka silahkan buka kamera kita foto dulu ya. Untuk merayakan kebersamaan ini. Sebentar. Oke. Ada banyak, sabar ya. 1, 2, siap. 1, 2. Halaman 2. Yang ada di halaman 3, silakan siap-siap. Ups, baru buka kamera, oke. Halaman 4. Dan 5. Oke, so terima kasih banyak teman-teman. I love you all very much. Silakan unmute yourself. Bisa nggak? Thank you. Thank you, Coach Thank Ria. you. I love you. Coach. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih. Terima kasih. I love you all. Bye for now.